Halo Sobat Biba, kita ketemu lagi di kanal YouTube Bicara Bahasa. Dalam konten kali ini, kita akan membahas tentang peluncuran ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD edisi kelima. Sebelum kita melanjutkan untuk menonton video ini, ayo kita cek dulu apakah kamu sudah subscribe ke kanal YouTube Bicara Bahasa. Nah, kalau belum, silakan subscribe kanal YouTube Bicara Bahasa dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu bisa mendapatkan informasi untuk konten video berikutnya. Sekarang mari kita simak sama-sama materi berikut ini. Tahukah kamu bahwa Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa atau Badan Bahasa meluncurkan secara resmi ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD edisi kelima pada tanggal 18 Agustus 2022 di Jakarta. Sebelumnya, pada edisi keempat, bahasa Indonesia menggunakan ejaan yang dikenal dengan nama Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI yang berlaku sejak tahun 2015. Alasan untuk menggunakan kembali nama EYD karena nama tersebut telah muncul, melekat di lidah, mengendap di telinga, dan terekam dalam ingatan masyarakat penutur bahasa Indonesia sejak lama, yaitu lebih kurang setengah abad. Jika dihubungkan dengan sejarahnya, peluncuran EYD edisi kelima ini bersamaan dengan 50 tahun penetapan EYD edisi pertama, yaitu pada 16 Agustus 1972. Kemudian berubah menjadi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan edisi kedua pada tahun 1987. Selanjutnya muncul edisi ketiga pada tahun 2009. Perkembangan ini terus berlangsung hingga pemberlakuan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI edisi keempat pada tahun 2015. Ada 7 perubahan penting dalam EYD edisi kelima ini, yaitu: pertama, penambahan kaidah baru. Kedua, perubahan kaidah. Ketiga, perubahan redaksi. Keempat, pemindahan kaidah. Kelima, penghapusan kaidah. Keenam, perubahan contoh berupa penambahan, pengurangan, dan penggantian. Ketujuh, perubahan tata penyajian isi. Kita sebagai masyarakat Indonesia bisa mengakses EYD edisi kelima ini melalui aplikasi web dan ponsel masing-masing di laman ejaan.kemdikbud.go.id. Ini adalah tampilan aplikasi web EYD edisi kelima pada komputer, sedangkan ini adalah tampilan aplikasi EYD pada ponsel. Badan Bahasa mengatakan bahwa secara keseluruhan perubahan yang terjadi dalam EYD edisi terbaru ini sebesar lebih dari 50%. Berikut ini wawancara saya dengan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa E. Aminuddin Aziz dalam peluncuran EYD edisi kelima pada tanggal 18 Agustus 2022. Baik Pak Aminuddin, bisa dijelaskan Pak mengenai peluncuran EYD edisi kelima ini Pak? Ya, edisi kelima ini merupakan penyempurnaan dari versi sebelumnya. Ada di situ penambahan kaidah, ada yang dihapus gitu ya, disesuaikan dengan perkembangan bahasa Indonesia itu sendiri. Karena kita tidak bisa menutup diri ya, perkembangan bahasa Indonesia ini begitu dahsyat sehingga kita perlu menyempurnakan, memperbaiki kaidah-kaidah yang sudah ada. Nah, oleh karena itu kami menyempurnakan kaidah yang sebelumnya gitu ya dengan perkembangan itu gitu. Baik, apa saja Pak perbedaan dalam EYD edisi kelima ini dibanding edisi yang sebelumnya Pak? Ya sebetulnya ada banyak ya, tadi sudah saya jelaskan secara detail ya, tapi diantaranya misalnya penambahan monoftong e ya, bunyi e.
selama ini belum ada bunyi e di dalam bahasa Indonesia. Yang ada adalah e dengan e gitu. Nah, e ini semakin hari semakin banyak dipakai oleh para penutur bahasa Indonesia. Nah, oleh karena itu kita akomodasi gitu ya perkembangan ini. Kemudian yang kedua misalnya penulisan kata yang menunjuk sifat Tuhan. Selama ini kita menggunakan kaidah untuk yang satu kata ya, misalnya maha adil. Maka itu adil menyatu dengan maha, M-nya huruf besar. Nah, sekarang semua kaidah yang terkait dengan penunjuk Tuhan itu dipisahkan ya. Misalnya maha adil, jadi maha huruf besar, M-nya, adil juga dipisahkan. Itu huruf besar, adilnya A-nya. Sehingga maha adil. Dulu kalau yang dipisahkan itu kalau misalnya imbuhan, ada yang imbuhan, maha pengasih misalnya. Nah, sekarang mau maha pengasih, mau maha adil, dua-duanya dipisahkan begitu. Ini konsisten dengan yang tertulis di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 gitu ya, gitu. Baik, satu lagi Pak Aminuddin, bagaimana harapan dari pihak Badan Bahasa terkait peluncuran edisi kelima ini Pak dalam praktiknya di masyarakat secara umum Pak? Ya, kami tentu saja berharap ya ini menjadi pedoman yang sangat praktis gitu dan diikuti oleh masyarakat pengguna bahasa Indonesia, apakah itu di lembaga pemerintah, lembaga swasta gitu ya. Karena apa? Dengan menggunakan ini sebagai rujukan, maka itu akan tercipta cara berbahasa kita yang baik, benar dan pantas gitu ya. Nah, cara berbahasa seperti itulah yang kemudian akan menunjukkan tingkat literasi kita semua. Baik, terima kasih Pak Aminuddin atas penjelasannya. Itulah tadi Sobat Biba, tanya jawab saya dengan Bapak Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Bapak E. Aminuddin Aziz. Terima kasih, sampai jumpa. Demikianlah tadi konten tentang peluncuran Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD edisi kelima. Kalau kamu suka dengan konten ini, jangan lupa subscribe, beri like dan komentar, serta share video ini. Terima kasih Sobat Biba, sampai jumpa pada konten berikutnya.